Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyina syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami' masyayikhina wa alimina wa jami' abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sanhasah ila asy-syaikh al-arif Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa ila Haji Muhammad Yunus wa ila jami'i masyayikhihi nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kitab Tajul Arus wa Unsin Nufus Al-Hawi li Tahdhifin Nufus karya Ibnu Athaillah Sakandari, di mana tema kita pada pagi hari ini tentang kemaksiatan yang menyebabkan perubahan status. Daftar nama kita berubah dengan bermaksiat. Silahkan dibuka halaman 6 ya, halaman 6 dalam kitab Tajul Arus, halaman 6 ya. Halaman 6 alinea yang ketiga ya. Walau lam yakun fil maksiyah ya. Halamannya 6 alinea yang ketiga untuk kitab Tajul Arus cetakan. Nah kan untuk PDF-nya bisa dilihat halaman 20 PDF. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Walau lam yakun fil maksiyati illa tabaddulul ismi lakana kafian. Walau lam yakun dawuhipun Ibnu Athaillah Sakandari, walau lam yakun lan lamun ora ono, lan lamun ora ono iku fil maksiyati ing dalem maksiat apa illa tabaddulul ismi angin dadi kagantine aran, angin dadi kagantine aran, lakana mongko yakti ono apa tabaddulul ismi iku kafian nyukupi, iku kafian nyukupi. Fa innaka mongko setuhune sira iku idza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira iku ta'ian wong kang taat, tusama mongko den arani sapa sira bil muhsini kelawan aran muhsin al muqbili, bil muhsin al muqbili, kurang ada kalimat al muqbili di situ ya. Bil muhsini kelawan aran wong kang gawe bagus al muqbili kang madhep marang Allah, al muqbili kang madhep marang Allah. Wa idza kuntalan ing dalem nalikane ana sapa sira iku asyan
wong kang duraka marang Allah, ing takola mongko dadi ngalih, ing takola mongko dadi ngalih apa ismuka aran ira, apa ismuka aran ira, ngalih illal musii maring wong kang gawe Allah, al mu'ridi, al musii ilal musii maring wong kang gawe Allah, al mu'ridi kang mingu saking Allah, al mu'ridi kang mingu saking Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun Asy-Syaikh Al-Arabillah Ahmad bin Athaillah Sakandari, walau lam yakun fil maksiyati illa tabadulul ismi lakana kafian fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil musini al mukbili wa idza kunta asian ing taqala ismuka ilal musii al mu'ridi. Andaikan di dalam perbuatan maksiat itu dampaknya hanya sekedar perubahan nama, perubahan status saja, itu sudah cukup. Jadi andaikan orang itu dengan perbuatan maksiat status namanya berubah, jadi pergantian nama orang yang taat fil alwah di dalam buku catatan amal, artinya ya, dalam buku catatan amal itu asalnya ketika taat itu dikatakan to'ik, orang yang taat ya. Namun ketika dia berbuat maksiat maka dikatakan dengan asi, asin, orang bermaksiat. Jadi stempelnya sudah berubah. Asalnya dia stempelnya warnanya hitam berubah menjadi warna merah misalkan. Sudah terjadi perubahan, tintanya tinta merah, namanya sudah berubah. Jadi di hadapan para malaikat nama orang yang taat itu bukan nama status ya, yang dimaksud bukan nama diri. Nanti asalnya dicatat sebagai ini adalah orang yang taat, kemudian ditulis di dalam buku catatan amal ini adalah orang yang bermaksiat. Ketika bermaksiat, jadi dia sudah menjadi bagian orang yang asin, orang yang telah berbuat maksiat. Perubahan nama yang asalnya mendapatkan kemuliaan akhirnya berubah mendapatkan hal yang hina ya, atau dia akan menghinakan dirinya sendiri. Dengan adanya perubahan itu saja sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan orang tidak berbuat maksiat. Jadi tidak ingin dilihat oleh malaikat, tidak ingin dalam buku catatan amalnya dia berstatus sebagai orang yang bermaksiat, inginnya ditulis sebagai orang yang taat. Jadi perubahan nama dari asalnya sebagai orang yang taat kemudian menjadi orang yang maksiat itu sudah menjadi hal yang cukup untuk menjadikan orang tidak berbuat maksiat. Jadi cap ini loh wis berubah loh, capnya ya, apa masalahnya. Jadi capnya sudah berarti dicap wong elek itu loh. Mamane cap ini ku cap wong apik, sak using lakoni maksiat, cape cap wong elek. Niku kan statusnya sudah berubah, ini kan implikasinya dampaknya sudah besar, ya. Asalnya dia digolongkan orang-orang solih, akhirnya dia termasuk golongannya orang-orang yang ahli maksiat. Itu sudah membuat orang malu di hadapan Allah ketika buku catatan amal dibacakan nantinya. Fa innaka idza kunta ta'ian, karena jika kamu itu orang yang taat itu melakukan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang, maka kamu disebut dengan al-muhsin al-mukbil, disebut sebagai orang yang telah berbuat kebaikan, dan al-mukbil yang telah mendedikasikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang diwajibkan untuk menyembah Allah, diwajibkan untuk mengikuti yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Oh, berarti ini orang yang taat. Ibarat kita dipanggil, kita mau mendatangi panggilan.
dipanggil ke sini misalkan, kemudian kita datang, berarti kita kan menghadap. Dengan kita taat berarti kita menghadap pada Allah, berarti kita mau mendatangi panggilannya Allah. Misalkan dalam azan kita dipanggil hayya 'alas shalah, segeralah untuk mengerjakan sholat, kemudian kita sholat, berarti mau memenuhi panggilannya Allah. Bagaimana rasanya ketika ada orang mengundang dan yang diundang itu mau datang, sewenengnya luar biasa. Kecuali abang-abang lambing ngudangi, karena pondok biyen niku masak wakeh, terus anak wong liwat niku di napa semantane, ayo mangan, tak telu ora patek nyemantane, sing mangan niku sik luwe. Melok-melok mangan lho ya wanyel sing mangan, wah etok-etok kok tenanan. Ayo melok mangan lho, tibae melok mangan tenan ya. Akhirnya sing luwe niku ra iso wareg gara-gara enek bolos sing teko keri. Jadi enek abang-abang lambe istilahnya, abang-abang lambe. Tapi lek tenanan le ngundang tenanan, kepengin teko, kemudian benar-benar yang diundang mau datang, pasti senengnya luar biasa. Jadi kita mendatangi undangan itu kita membayangkan bagaimana ketika kita yang mengundang. Ketika kita mengundang seseorang dengan sungguh-sungguh, kemudian orang yang kita undang datang, oh senangnya luar biasa, senang ya. Jadi mendatangi undangan itu diantaranya adalah idkhalus surur, menyenangkan orang yang mengundang. Jadi kalau diundang kemudian tidak mau datang padahal tidak ada uzur ya, itu kecewa pasti yang mengundang. Allah mengundang kita semua untuk datang menghadap padanya menjalankan ibadah. Apabila kita mau datang, ya senangnya luar biasa. Allah akan cinta sama kita. Namanya al-muqbil, orang yang mau menghadap pada Allah, orang yang mau mengikuti apa yang diminta oleh Allah, mau mendatangi panggilannya Allah. Puasa merupakan panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kan dipanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan pada kalian semua. Kalau pakai pengeras diundang. Pakai pengeras misalkan wahai bapak-bapak, ibu-ibu, nanti malam kita akan datang ke acara pernikahannya si A misalkan. Kan diundang. Jamaah Yasin hari ini dapat undangan acara tahlil di tempatnya si fulan. Kita merasa jamaah Yasin, akhirnya kita merasa diundang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa pada orang-orang sebelum kalian. Kan diundang oleh Allah. Kalau kita mau mendatangi undangannya Allah, mau memenuhi panggilannya Allah, maka Allah kan sewenang luar biasa, senang sekali. Sampai agar kita itu mau mendatangi, mau melakukan yang diperintahkan Allah, Allah menyampaikan alasan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang taat, agar kalian semua mampu menahan kemauan hawa nafsu kalian. Ayyamam ma'dudat, itu dilakukan hanya hari-hari terbatas, tidak setiap hari, hanya 1 bulan. Saking Allah sayangnya kepada hambanya, rata-rata jumlah dari hari Ramadan itu hanya 29 hari. Rata-rata 29 hari, jarang 30 hari. Diberi bonus satu hari. Karena sayangnya Allah kepada hambanya. Kasihan kalau terlalu lama kan. Pahala yang diberikan sangat besar. Pahala yang diberikan sangat besar. Ketika kita mau menjalankan ketaatan kepada Allah, mau melakukan yang diperintahkan Allah, kita akan mendapatkan gelar al-muhsin al-muqbil, orang yang telah berbuat kebaikan, yang telah memenuhi panggilan Allah, yang mau menghadap kepada Allah, yang mau mendatangi Allah. Kita dipanggil, kita mau datang, maka yang memanggil pasti akan senang. Maka Allah sampaikan, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita jangan hanya melihat kata cinta. Cinta itu ada konsekuensinya. Kalau namanya cinta, pasti akan memberikan yang terbaik kepada yang dicintai. Kita termasuk yang dicintai oleh Allah kalau kita taat sama Allah. Berarti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita.
akan memberikan kasih sayangnya kepada kita, akan memberikan pertolongannya kepada kita, akan memberikan anugerahnya kepada kita, akan memberikan nikmatnya kepada kita. Makanya yang diberikan Allah di akhirat adalah surga. Surga Rasulullah gambarkan malaunun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak terlintas dalam hati, saking besarnya nikmat surga. Saya seringkali sampaikan, surga yang tidak bisa dibayangkan nikmatnya saja diberikan oleh Allah karena kita menjadi orang al-muhsin, orang yang berbuat kebaikan, apalagi dunia yang bagi Allah tidak ada nilainya dibandingkan dengan sayapnya nyamuk. Di dalam hadisnya kan, andaikan dunia itu dianggap oleh Allah berharga, walaupun hanya sebatas sama dengan sayapnya nyamuk harganya, Allah tidak akan ngasih minum kepada orang-orang kafir. Allah tidak akan ngasih minum kepada mereka-mereka yang tidak beriman pada Allah. Kalau ada harganya, nilainya, tidak ada nilainya sama sekali. Maka Rasulullah sampaikan nikmat dunia itu hanya sebatas air yang nempel di jari di saat jari itu dimasukkan ke dalam lautan. Nikmat akhirat, lautan yang luas, air laut yang begitu banyak, yang tidak bisa kita ukur banyaknya, dibandingkan dengan hanya air yang nempel di jari di saat dimasukkan ke dalam lautan. Itu nikmat dunia. Yang segitu masa Allah tidak ngasihkan? Yang besar saja Allah berikan, apalagi yang kecil pasti akan diberikan. Kemudahan dunia akan diberikan Allah kepada kita. Akhirat yang begitu istimewa saja diberikan. Permasalahannya kenapa kita tidak mendapatkan itu? Karena kita belum diakui oleh Allah sebagai al-muhsin, bisa jadi belum diakui oleh Allah sebagai orang yang benar-benar taat kepadanya. Sehingga kita harus terus proses meningkatkan, terus menambahkan, terus meninggalkan maksiat, terus seperti itu. Maksiat zahir mungkin kita tinggalkan, pertanyaannya maksiat batin. Termasuk maksiat batin ragu terhadap kemampuan Allah, kuasa Allah dalam memudahkan urusan kita, ragu urusan rizki kita, ragu terhadap apa yang terjadi nanti yang akan datang, ragu nanti kalau saya tua hidup saya bagaimana, kita meragukan. Padahal Allah yang akan menjaga kita, Allah yang akan melindungi kita, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kita meragukan kuasanya Allah. Disinilah terjadi yang namanya kemaksiatan batin. Orang yang hatinya sudah bersandar kepada Allah, yang terjadi adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut sama sekali dengan apa yang akan terjadi, dan tidak ada susah apa yang sudah terjadi. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang sia-sia dalam menjalankan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa idza kunta asiyan, di saat kamu menjadi orang yang bermaksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang dilarang oleh Allah kita kerjakan, yang diperintahkan tidak kita jalankan. Maka intaqala ismuka ilal musik al mu'rid, bergantilah nama kamu, status kamu, gelar kamu, identitas kamu berganti dari al-muhsin, orang yang berbuat kebaikan, dikatakan al-musik, orang yang berbuat kejahatan. Statusnya orang yang melakukan kejahatan. Ketika orang itu bagi orang yang banyak berbuat kebaikan, pasti kita akan senang. Dikatakan orang yang melakukan kebaikan. Giliran kita dicap sebagai orang yang melakukan kejahatan, wah ini malu, malunya luar biasa. Malunya luar biasa. Harga diri kita semuanya jatuh. Tidak hanya kita yang malu, keluarga kita pun juga ikut malu ketika cap buruk masuk ke kita karena perbuatan maksiat. Misalkan para pejabat yang korupsi, ketika dilantik punya jabatan, semua orang memuliakannya, menghormatinya. Giliran korupsi, masuk penjara, kena OTT, operasi tangkap tangan, KPK. Akhirnya aset-asetnya diambil.
keluarganya ikut malu di tengah-tengah masyarakat. Iki lo anak wong sing korupsi, karena tentu statusnya sudah berbeda, cap buruk masuk ke dalam orang tersebut. Orang bermaksiat seperti itu. Dalam pandangan Allah ketika taat sebagai orang yang baik, kemudian ketika dia maksiat sebagai orang yang buruk, orang yang berbuat keburukan, al-mu'rid yang berpaling dari Allah. Ini si fulan sudah kasih nikmat banyak namun tidak mau taat sama Allah. Nikmat yang diberikan Allah tidak bisa kita ukur namun tidak kita balas dengan kebaikan. Itu seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Bagaimana kiranya jika ada orang berbuat baik kepada kita namun kita balas dengan keburukan. Dibalas dengan air tuba, itu apa itu kapannya? Jadi ketika ada orang berbuat kebaikan, air susu dibalas dengan air tuba ya. Seperti itu gimana rasanya gitu loh. Allah itu sayang sama kita. Allah sayang, masih ngasih hidup pada kita. Banyak orang yang sudah meninggal dunia sebelum kita. Sehingga kalau kita masih hidup masih bisa bertobat kepada Allah, pasti bisa meningkatkan amal ibadah kita. Mereka yang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Kita diberi kesehatan. Kalau orang sakit, kalau mengeluarkan biaya banyak, apa yang terjadi? Awak wis ra penak nggih. Kudu ngetokne biaya akeh. Dan lain sebagainya kan. Nikmat Allah yang diberikan pada kita sudah tidak bisa ukur. Berarti Allah itu kan baik sama kita. Tapi apa yang kita lakukan kepada Allah? Balasan kita apa? Apakah air susu akan dibalas dengan air tuba? Apakah kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita balas dengan kemaksiatan? Yang ngasih kita nikmat justru yang kita musuhi, yang kita durhakai. Bagaimana? Durhaka kepada orang tua saja bisa kita bayangkan betapa besar dosa kita ya. Apalagi durhakanya kepada Allah. Orang tua itu hanya terbatas dalam memberikan kenikmatan, dalam memberikan jasanya, memberikan tanggung jawabnya kepada kita. Allah tidak terbatas, tapi kita balas dengan kedurhakaan. Maka sangatlah buruk apa yang kita lakukan ya. Berubahlah status kita yang asalnya sebagai orang yang berbuat kebaikan menjadi orang yang berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, al-mu'rid yang berpaling dari Allah. Padahal kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah, membalas kebaikan Allah dengan ibadah kita, dengan amal solih kita. Jika kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Lastu binadirin haqqi abdi hatta yang duru abdi fi haqqi. Ini dampak maksiat. Tiap dhewe niki lek nglakoni maksiat mikir-mikir ngoten. Wah, aku di pandangan Allah ya jelek ya kalau berbuat maksiat. Allah sudah banyak berbuat kebaikan pada saya, sudah memudahkan urusan saya, sudah ngasih kesehatan pada saya, masa saya tidak mau sholat kepada Allah untuk tidak mau mengerjakan perintahnya Allah misalkan. Kita pikirkan seperti itu. Hadza fintiqalil ismi fa kaifa fintiqalil athar min tabattuli halawati ta'ah bi halawatil maksiyah. Hadza utawi iki tabattulil ismi. Hadza utawi iki hadza utawi iki tabattulil ismi min tabattulil ismi. Hadza utai kitabatul ismi nggih perubahan nama niku status itu iku fintikol ismi ing dalem pindai jeneng pindai aran ing dalem dadi ngali aran. Datawi ing tikolu ismu kailal musik al mu'rid iku fintikolil ismi ing dalem pindai aran. Kemudian fakaifa fintikol athar. Fakaifa mongko kalih kaya apa fingtiqalil athari ing dalem ngaliye labet dampak pengaruh min tabaduli khalawati taati saking pindai ngaliye manise ngabukti marang Allah, saking pindai manise ngabukti marang Allah, nikmate ngabukti marang Allah, saking kegantine nikmati ngabukti marang Allah diganti bihalawatil maksiati kelawan manise utawa nikmati
ngelakoni maksiat, kelawan nikmati ngelakoni maksiat. Waladadatil khidmati biladadatis sahwati, waladadatil khidmati lan enake lazat ya, suatu yang menyenangkan, lan enake lumadi marang Allah diganti biladadatis sahwati kelawan enake nuruti kesenangane nafsu. Yang kedua, selain terjadi perubahan status, perubahan status seorang dikatakan musik dari muhsin, yang asalnya dia berbuat kebaikan disebut sebagai al-muhsin, kemudian dia berbuat maksiat dia katakan al-musik. Juga terjadi perubahan dari sisi athar. Athar itu dampak, pengaruh yang ditimbulkan dari maksiat yang dilakukan. Apa pengaruhnya, dampaknya? Min tabadduli khalawati ta'ah. Yang asalnya orang itu merasakan nikmat dalam menjalankan ibadah, yang terjadi berubah menjadi bihalawatil maksiyah, menjadi merasa nikmat dengan melakukan kemaksiatan. Amanin lakoni ibadah niku seneng, enak nggih. Tapi bari niku berat nggih, berat sekali nggih, tidak menyenangkan, bosan dan lain sebagainya. Yang justru disenangi adalah kemaksiatan. Kalau sudah maksiat itu disenangi, maka orang akan ketagihan. Mamangane mek njajal tok. Misalnya nggih coba-coba mawon, coba-cobalah. Setelah dia merasakan nikmatnya pasti akan kecanduan, akan ketagihan. Kalau sudah ketagihan, sudah kecanduan, sulit untuk keluar. Sulit sekali untuk keluar apapun, bukan hanya narkoba ya. Apapun ya, maksiatan apapun kalau sudah merasa senang, merasa nikmat, merasa begitu memuaskan, ya akhirnya ingin mencoba lagi, ingin melakukan lagi. Kalau dalam kondisi seperti itu, kemudian kita dipanggil menghadap pada Allah, ya kita akan menjadi orang yang celaka, karena tidak ada kesempatan bertobat yang diberikan Allah pada kita sehingga kita tidak bertobat kepadanya. Ini akan menakutkan sekali. Saya seringkali bilang hidup tidak hanya di dunia, kita akan hidup di akhirat. Kita harus berpikir betul bagaimana kita nanti bisa selamat di akhirat. Orang mati itu sebenarnya tidak mati. Mati itu hanya berpindahnya ruh dari jasad, sementara lepas dari jasad. Di alam barzah kita hidup dengan ruh kita. Hidup bukan mati. Nikmat kubur, siksa kubur ada. Kalau kita matinya nanti ya, siang nanti atau sore nanti atau malam nanti, mulai dari itu pula kita sudah merasakan apakah nikmat atau siksaan yang kita terima. Dan itu sudah tidak bisa kita ubah lagi, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah mati. Setelah dikubur, kita bangkit dari kubur, ruh dikembalikan ke jasad kita. Jasad kita yang hancur akan diciptakan jasad yang baru oleh Allah, sehingga nanti di akhirat kita seperti di dunia ini, ada jasad, ada ruh. Jasad dan ruh akan menyatu lagi. Apakah akan dapat nikmat atau dapat azab, itu ya tergantung perbuatan yang kita lakukan. Dan kita hidupnya tidak ada batasan di sana. Kalau di dunia sampai mati batas, namun di akhirat tidak ada mati selamanya. Apa yang terjadi pada kita, apa yang kita rasakan nantinya kalau yang kita dapatkan adalah siksaan? Nah, kita bayangkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kita hanya mengharap syafaat. Kalau mati kita husnul khotimah, kemungkinan masih bisa dapat syafaat. Tapi kalau matinya su'ul khotimah, tidak membawa iman, dan itu disebabkan karena perbuatan maksiat. Su'ul khotimah itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada asbabu su'il khotimah, sebab-sebab orang meninggal dunia dalam keadaan su'il khotimah, tidak membawa iman. Termasuk tahawun bis sholah, orang yang suka meninggalkan sholat. Termasuk diantaranya orang yang meninggalkan puasa. Bisa menjadikan kehilangan iman di akhir hayat. Makanya kalau sudah hilang iman di akhir hayat, syafaat tidak bisa diberikan. Rasulullah tidak boleh mensyafaati pada umat yang tidak membawa iman di akhir hayatnya.
Kita itu kan hanya dua yang kita harapkan ketika di akhirat agar kita selamat. Satu ya amal ibadah yang kita kerjakan itu kalau diterima oleh Allah. Untuk diterimanya kan prosesnya panjang. Satu harus benar dalam melakukan. Yang kedua kita dalam melakukannya yang kedua adalah selain harus benar, hati kita harus benar-benar bersandar kepada Allah. Keikhlasannya harus ada. Jadi secara syariat harus benar, secara hakikat juga benar. Dan itu pun juga tidak bisa memastikan diterima dan tidaknya, karena yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa amal kemudian dipastikan diterima, tidak bisa. Rahasia sampai sekarang kita tidak tahu. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan ditolak oleh Allah, dan justru dosa-dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau kita mengharap amal, mungkin sangat sulit untuk diterimanya amal, karena syarat untuk diterimanya amal mungkin kita masih belum bisa memenuhinya. Secara zahir syariat saja mungkin masih ada yang salah dalam sholat yang kita kerjakan, dalam syarat-syaratnya sholat dan lain sebagainya. Dalam sisi hati kita kira-kira sudah bisa ikhlas sesungguhnya apa belum, masih dipertanyakan dan lain sebagainya. Untuk diterima amal masih sulit. Kalau kita mengharap dari amal ternyata masih tanda tanya, kita harapannya pada syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun ketika kita tidak membawa iman di akhir hayat, maka syafaat tidak bisa kita berikan. Amal belum tentu diterima, syafaat tidak didapatkan. Akhirnya kita celaka. Kalau hanya sementara di neraka mungkin tidak jadi soal. Tapi kalau sampai selamanya sampai selamanya, tubuh kita ya tetap ada, ruh kita ada. Tubuh kita akan dijadikan besar-besar ketika masuk neraka. Ada satu riwayat giginya saja sebesar gunung Uhud. Giginya, belum tubuhnya seberapa besar. Kenapa kok dibikin begitu besar? Agar merasakan betul siksaan yang diberikan oleh Allah. Dan tidak akan mati, disiksa apapun tidak mati. Ketika hancur maka akan tumbuh yang baru, tumbuh yang baru kan, kepalanya hancur, akhirnya tumbuh lagi yang baru, utuh lagi. Itu dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu. Falamma natijat juluduhum badalnahum juludan haraha liyadzuqul adzab. Ketika kulitnya terkelupas, beratnya tubuhnya hancur karena siksaan, maka akan diganti dengan tubuh yang baru, kulit yang baru, agar terus merasakan siksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah merasakan manisnya maksiat, keluar dari maksiat sulit. Waladadatil khidmah biladadatis sahwa. Bergantinya karena dosa yang kita kerjakan itu akan berubah, berganti. Nikmatnya beribadah kepada Allah digantikan dengan nikmatnya mengikuti kemauannya nafsu. Semakin terjerumus. Untuk tidak mengalami seperti itu, segera bertobat kepada Allah. Hanya itu. Namanya kita yang bukan nabi itu punya sifat namanya mahfud. Mahfud itu terjaga dari dosa. Orang terjaga dari dosa itu bukan orang yang tidak pernah membuat dosa, tapi orang yang pernah berbuat dosa, akan tetapi dia bertobat atas dosanya. Kalau sudah bertobat sama dengan yang tidak berbuat dosa. At-taib minadambi kamala dambalah. Sifatnya para wali mahfud, terjaga dari dosa. Maka untuk peluang jadi nabi kita tidak mungkin. Tapi peluang jadi wali sangatlah besar. Bukan wali murid, bukan wali kota, tapi waliullah. Sangat besar peluangnya. Oh, saya dulu pernah berbuat zina, saya dulu begini. Itu kalau ditobati, Allah akan mengampuni. Allah mengampuni. Kalau sudah diampuni, sama dengan yang tidak berbuat yang semacam itu. Kalau kita terus konsisten, istiqomah dalam menjalankan ibadah, ya akhirnya kita diangkat sebagai kekasihnya Allah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tetap di jalan itu, jalan yang benar,
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun. Di saat ruh kita keluar akan dipapak karo malaikat. Dijemput oleh malaikat. Malaikat rahmat menjemputnya. Menjemput ruh kita. Diiringi oleh ribuan malaikat. Sambil dikatakan, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Apa yang akan kamu dapatkan nikmat, keluarga kamu akan diurus oleh Allah. Mereka akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian semua atas surga yang dijanjikan kepada kalian semua. Mendapatkan surga. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Kita semua ingin ya. Sewaktu-waktu kita mati. Sewaktu-waktu kita mati. Jangan kita menganggap mati kita masih lama. Bisa jadi hanya tinggal beberapa hari kita hidup di dunia ini ya. Waktu mati. Dan kita ingin mendapatkan kemuliaan yang semacam itu, perlakuan yang semacam itu. Maka kuncinya ada pada kita bertobat atas perbuatan maksiat dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita di Ramadan ini kita anggap bahwa Ramadan kali ini mungkin Ramadan yang terakhir kalinya. Di saat kita menganggap seperti itu, kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, tidak akan menunda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah dawuhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, hadza fi tabatul athar. Hadza utaiki kutabatul halawati ta'ah bi halawatil maksiyah iku fi tabatul athari ing dalem kegantine labet. Fa kaifa mongko kalih kaya apa fi tabatul wasfi ing dalem kegantine sifat, ing dalem kagantine sifat, perubahan pada sifat. Pada angkunta mausufan indallah ta'ala mahasini sifah yang akisul amru fatatasifu indallah bimasawi ilhalat. Pada angkunta indalem sa'use oleh ono sopo siro, dalam sa'use oleh ono sopo siro, ono iku mausufan wong kang den sifati indallahi ono sanding Allah subhanahu klan maha sucine Allah, disifati bimahasini sifati klan pura-pura bagus sifat yang akisu dadi kebalik opal amru perkarani. Fatatasifu mongko persifatan sapa sira indallah ana sanding Allah bimasawi ilhalati kelawan pira-pira alane tingkah. Kelawan alane tingkah. Selain perubahan bergantinya dampak, asalnya ketaatan akan menjadikan kita senang dalam menjalankan ibadah, kemaksiatan menjadikan kita bosan menjalankan ibadah, malas dalam menjalankan ibadah, itu dampak dari maksiat. Lawe dhewe andol-andolen nggih, aras-arasen dalam menjalankan ibadah, berarti kita masih ada kemaksiatan yang belum kita tobati. Dan juga terganti perubahan, terjadilah perubahan sifat. Sifat itu sesuatu yang melekat pada zat. Kita disifati sebagai orang yang akhlaknya baik ketika kita berbuat kebaikan atau menjadi orang yang taat, beramal salih. Namun giliran kita melakukan kemaksiatan, maka di sisi Allah kita dianggap sebagai sifat kita adalah ini adalah orang yang akhlaknya buruk, orang yang etikanya itu tidak baik. Jadi orang yang berbuat maksiat itu sama halnya orang yang tidak punya adab sama Allah, tidak duwe tata krama, tidak duwe unggah-ungguh nang nggone Gusti Allah. Sak mestine wong niku paham sapa to Gusti Allah, sapa to awake. Kok ndak iso ngajeni Gusti Allah, berarti kan akhlaknya itu akhlak yang buruk. Sifat yang disematkan pada diri seorang bukan sifat yang baik ketika dia berbuat maksiat. Dia disematkan, diberikan sifat yaitu sifat yang buruk. Jadi dia telah melakukan suatu keburukan, berarti dia adalah orang yang buruk sifatnya. Hadza fi tabadul sifah. Ini adalah hadza utawi iki tabadulil wasfiku fi tabadul sifatin dalam pergantiane sifat. Fa kaifa mongko kalih kaya apa fi tabadulil martabati ing dalam pergantiane derajat. Ing dalam kegantine derajat. Jadi posisi
posisi kedudukan kita di sisi Allah sudah berubah ketika kita berbuat kemaksiatan. Di saat kita berbuat kebaikan, posisi kita mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Itu orang yang mulia. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah dimuliakan oleh Allah, yang lainnya ikut memuliakan. Ikut memuliakan. Karena Allah akan menggerakkan hatinya orang untuk memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan kita. Allah memuliakan kita kalau kita bertakwa kepadanya. Giliran kita berbuat maksiat, derajat kita akan hancur, derajat kita akan jatuh. Kedudukan kita di sisi Allah akan menjadi hina. Fabada angkunta indallahi minas solihin. Fabada angkunta in dalam sause oleh ono sapa sira. Indallahi ono sani Allah iku minas solihina saking golongane wong kang saleh-saleh kabeh. Sirta dadi sapa sira indahu ono sani Allah dadi iku minal mufsidina saking wong kang gawe kerusakan kabeh. Yang asalnya ketika kita berbuat baik, beramal soleh, beribadah pada Allah, kita digolongkan di sisi Allah termasuk golongan orang-orang yang solih. Solih itu siapa? Al-qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi. Orang yang senantiasa memenuhi haknya Allah dan memenuhi haknya sesama manusia. Baik hubungannya kepada Allah juga baik hubungannya kepada sama manusia. Jadi orang solih tidak diukur dari sering datang ke masjid, ke musola, bukan. Tapi diukur dari sejauh mana dia dalam berhubungan dengan Allah dan juga berhubungan dengan sama manusia. Jadi hatinya baik, hubungannya dengan orang baik. Kalau dia berbuat salah mau minta maaf, kalau orang lain berbuat salah kepadanya mau memaafkan, itu orang yang soleh. Kalau ada orang yang taat ke masjid tapi tidak mau memaafkan, orang rajin ke masjid tidak memaafkan kesalahan orang lain, ini bukan orang soleh. Itu bisa jadi termasuk ahlul ibadah al-mahrur, orang ahli ibadah yang tertipu oleh setan, menganggap dia sudah akan selamat dengan ibadah yang dilakukan, padahal masih punya sifat yang buruk di hatinya yang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Yang berikutnya, di saat kita berbuat baik termasuk golongan solihin, namun di saat kita berbuat maksiat maka kita termasuk golongan mufsidin, orang yang berbuat kerusakan. Orang berbuat kerusakan itu bukan orang yang menebang hutan, bukan orang bukan, tapi orang yang melakukan kemaksiatan. Itu adalah orang yang telah berbuat kerusakan di muka bumi. Toharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Timbullah kerusakan di muka bumi, di lautan dan di daratan sebab perbuatan manusia. Perbuatan manusia, perbuatan orang, kemaksiatan itu dilakukan. Datanglah gempa bumi, datanglah gunung yang meletus, datanglah musibah-musibah yang lain, banjir bandang misalkan. Itu berangkat dari kemaksiatan seseorang, perbuatan maksiat yang dilakukan. Kalau secara umum akan menimbulkan dampak semacam itu. Kalau secara pribadi urusan urip niku kangelan, ngoten lho. Hidupnya itu tidak akan pernah toto, tidak akan pernah merasakan bahagia karena maksiat yang dilakukan. Dampaknya kembali kepada dirinya sendiri. Walaupun tidak terjadi musibah-musibah yang kaitannya dengan alam, namun musibah yang ada pada dirinya itu akan datang terus di saat maksiat dilakukan. Hadis Nabi yang seringkali kita sampaikan, ma'asobaka min musibatin illa min dambin. Tidaklah musibah mengenai kamu kecuali karena dosa. Wala yarfa'uha illa bitaubatin, dan akan bisa hilang, diangkat oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Wa bada an kunta indal muttaqin, dan setelah kamu di sisi Allah digolongkan sebagai orang muttaqin, orang yang bertakwa. Ketika kita takwa kan muttaqin. Muttaqin ini adalah orang muttaqin, orang yang bertakwa. Mayyattaqillah yaj'allahu mahraja, yang siapa yang bertakwa kepada Allah akan mudahkan urusannya dan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Apa? Sirta indahum minal khainin, maka kamu akan menjadi di sisi Allah ketika berbuat maksiat jadi khainin, orang yang berkhianat, dicap pengkhianat, dicap pengkhianat.
Kepada orang kita mungkin amanah, tapi dengan tidak menjalankan ibadah, berbuat maksiat, kita dicap sebagai orang yang tidak amanah dalam pandangan Allah, dicap sebagai orang yang khianat. Ya. Kan kita menjadi orang yang hina dalam pandangan Allah, ya, di sisi Allah, kalau sampai kita dianggap sebagai pengkhianat. Fa in kunta ad-dunubu muftatahatan fi wajhika, fa in kanat mongko lamun ana apa dunubu pira-pira dosa iku munfatihatan, iku munfatihatan kang dadi kabuka, iku munfatihatal abwabi tenggene cetakane, tenggene PDF munfatihatan kang kebuka, iku munfatihatal abwabi kang kebuka pira-pira pintune, pira-pira lawange fi wajika ing dalem ngarep ira, ya fastahis billah, fastahis mongko nyuwuna tulung sapa sira billahi kelawan Gusti Allah. Kalau kita dihadapkan kepada perbuatan maksiat, hati kita itu sangat berkeinginan kuat untuk melakukan maksiat, atau kita berada di lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan. Jadi pintu maksiat terbuka lebar, untuk berbuat maksiat itu sangat mudah sekali, karena kita berada di tengah-tengah orang yang banyak berbuat maksiat. Kalau kita seperti itu, kalau kita ikut-ikut berbuat maksiat, maka kita akan menjadi orang yang celaka. Tapi mau tidak mau kita harus punya prinsip dalam hidup. Bagaimana kita akan selamat? Awake mati niku mati dewe, ndak mati ngejak koncone kan, ngoten kan. Andaikan kita mendapatkan siksaan, ya kita yang menerima, ndak bareng-bareng ditompo kan mboten. Wis rapo wae maksiat bareng-bareng, esuk disiksa nang kono bareng-bareng. Barang niku lek disangga wong akeh malih enteng namane abot. Mboten ngoten. Leng hiasne ya salah, mengumpamakannya kan salah, dianggap koyo barang opo ngoten lho. Barang abot lek disangga wong akeh enteng. Kayu gede dipikul wong siji abot, tapi lek dipikul akeh enteng. Kondisinya tidak seperti itu nanti di akhirat atau masing-masing akan mendapatkan balasan atas perbuatannya dan tidak bisa dipikul bareng-bareng, tidak bisa. Maka kalau kita dihadapkan dengan situasi yang dilematis, untuk tidak berbuat maksiat kayaknya nanti kok sulit misalkan. Tapi kita juga ingat apa yang kiranya akan membuat kita selamat di akhirat. Yang kita harapkan hanyalah pertolongan Allah. Benar Allah sampaikan, fastahid billah, mintalah tolong kamu kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, walja'lan ngungsi sapa sira ilahi maring Allah. Dan bersandar pada Allah, mohon pada Allah, hanya Allah yang menentukan mampu dan tidaknya kita dalam menghadapi situasi yang sulit itu. Kita dihadapkan dengan, wah ini andaikan korupsi, tidak ada orang yang tahu. Dia berada di lahan yang basah, lahan basah. Dia berada di komisi basah, komisi yang penuh dengan uang. Komisi yang kalau jamaah dalam korupsi tidak ada yang bisa melaporkan. Sing lapornya soal melok korupsi, tidak mungkin ada yang melaporkan. Wah ini dilematis. Tapi kalau kita memang ingin selamat, ya kita tidak mau melakukan itu agar kita kuat imannya. Mohon pertolongan pada Allah agar tidak terjebak dalam perbuatan maksiat. Fastahis billah wal jailahi. Wahsu at-turab ala ra'sika. Wahsulan ngawurno sapa sira, ngawur-ngawurno, siramkanlah at-turaba ing lebu ala nafsika ala ra'sika atas sira. Jadi siramkan debu artinya apa? Permalukan dirimu. Jadi artinya itu kamu harus berpikir panjang lebar nanti di akhirat seperti apa gitu loh. Jadi membayangkan betapa beratnya siksaan yang diterima. Jadi bayangkan seperti itu agar tidak ada keberanian untuk melakukan kemaksiatan. Di saat kita nanti membayangkan apa yang terjadi di akhirat, maka akan takut bagi kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka yang membuat orang semangat dalam menjalankan ibadah, meninggalkan maksiat, yang paling besar pengaruhnya adalah sejauh mana keimanannya terhadap akhirat, sejauh mana keimanannya terhadap balasan amal. Tentang balasan amal Allah sampaikan di dalam surat Az-Zalzalah, idza sulsilatil ardu zilzalaha itu kan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi Allah akan membalas. Itu kalau kebaikan kita senang. Sudah tidak kita bayangkan, uang kita ngasih permen sama anak kecil, ternyata oleh Allah dikasih balasan besar. Tapi kalau kita berbuat maksiat yang kita anggap sepele, ternyata dibalas oleh Allah. Waduh, kita tidak bisa membayangkan
Betapa menyesalnya kita, kenapa saya dulu berbuat seperti itu. Pasti seperti itu. Itu yang kecil, apalagi yang besar. Ketika orang membayangkan balasan maksiat-maksiat yang akan diberikan Allah padanya di akhirat nanti, dan bahkan bisa jadi diberikan di dunia loh balasan itu, maka orang akan takut berbuat maksiat. Maka prinsip dalam hidup, baik dan buruknya apa yang saya dapatkan dalam hidup ini, baik dunia maupun akhirat, tergantung baik buruknya yang saya lakukan dalam hidup ini. Kalau kita punya prinsip seperti itu, mikir akhirnya. Arep nglakon maksiat niku mikir, bahengku anakku kan nglan uripe, laku maksiat. Engko ekonomiku menjadi bermasalah kalau saya berbuat maksiat. Wis pokoke macam-macam lah. Rumah tanggaku nanti akan berantakan kalau saya berbuat maksiat. Akhirnya tidak berani. Jadi bukan hanya sekedar membawa madu yang asli yang menjadikan rumah tangga berantakan. Bawa madu asli kan ya wanita yang dimadu ya. Maksiat-maksiat itu pun juga akan mendatangkan berantakan ya. Yang seringkali saya ungkapkan ya, betapa banyak orang mengalami permasalahan rumah tangganya setelah saya tanya ya, tentang masalah sholat. Kebanyakan mereka memang orang-orang yang enggan dalam mengerjakan sholat. Dampaknya tembliku ya, karena malas melakukan sholat ya. Pilih bangkong, tangine, wayah kerja pilih ndak sholat. Ternyata ini dampaknya sangat besar ya. Rumah tangganya menjadi kacau balau. Gara-gara kurang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, ndak melakukan yang diperintahkan. Kita kan ndak ingin seperti itu. Yang berikutnya wakul, dan ucapkanlah dan berdoa pada Allah, Allahumma ungkulni min dullil maksiyah ila izit ta'ah. Dungane niki, Allahumma du Gusti Allah ungkulni mugi mindah panjenengan ing kula min dullil maksiati saking inane maksiat ila izit taati maring mulyane ngabukti marang Allah. Jadi memohon pada Allah nih, yang bisa membuat kita bisa meninggalkan maksiat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan penjagaan dari Allah, makanya kita mohon pada Allah, ya Allah, pindahlah aku dari kemaksiatan yang membuat aku hina menuju kepada ketaatan yang membuat aku mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berilah pertolongan kepadaku agar aku bisa selamat dari kemaksiatan ini. Ya Allah, jangan kau berikan godaan ini kepadaku. Ya Allah, selamatkanlah aku dari segala godaan ini. Godaannya sangat besar. Melihat keuntungan yang jangka pendek, keuntungan jangka pendek, tidak berpikir keuntungan jangka panjang. Cara wong tuwek mbiyen nggih bahasane senenge sak klenteng, susahe sak ketiga rendeng nggih. Mikire niku ora dawa, oleh mikire dawa ndak berani. Maka mohon pada Allah, ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat. Kemudian cara kita yang lain adalah wasur doro ikhal aulia wal wasolihin. Wasur lan siaro sapa sira doro ikhal aulia ing pira-pira kuburane pira-pira wali. Ziarahlah kepada kuburnya para wali. Ziarah ke sana. Kita mohon pada para wali untuk mendoakan kita. Tidak masalah. Karena mereka di sana adalah hidup. Jangan engkau sangka orang-orang yang mati syahid itu adalah mati. Wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillah amwata. Jangan engkau sangka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid dia mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Tapi mereka semua hidup di situ Tuhannya dengan mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki. Selalu kita mendoakan, kita minta untuk didoakan. Mintanya kepada yang meninggal dunia untuk didoakan. Wahai Mbah Wali, tolong doakan padaku agar aku selalu berada di jalan Allah, selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusan, dijaga dari segala bentuk kemaksiatan, tidak masalah. Wazur al-adro'ikhal aulia, dan ziarahlah kepada kuburnya para wali, wassolihin, dan orang-orang yang salih. Wa kullan ngucapo sapa sira ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Perbanyak kalimat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Artinya apa? Wahai zat yang maha pengasih, zat kang luweh oleh ngasihi pira-pira kang ngasih. Niku ya arhamar rahimin. Orang zat yang paling maha penyayang, paling maha pengasih. Ini yang bisa kita lakukan. Jadi di akhir itu disampaikan kalau kita dihadapkan pada situasi yang sulit dalam bentuk kemaksiatan, wah ini orderan besar ini, tapi melalui cara yang tidak benar, kata loh.
Ini diambil apa enggak gitu. Minta pada Allah, ya Allah tolonglah selamatkan agamaku wahai Allah, jangan engkau buat aku tergiur dengan banyaknya keuntungan, tapi ini sesuatu yang kau larang wahai Allah ya. Mohon seperti itu kepada Allah, berbanyak ya arhamar rahimin dan kita ziarah pada orang-orang yang salih. Minta pendapat pada yang masih hidup dan minta doanya, sekaligus juga ziarah pada kuburnya para wali. Ada pertanyaan? Dari Lujeng Bas di Semarang ya, Lujeng Bas di Semarang. Pak Ustadz mau tanya, bila kita mendapatkan info negatif seorang yang menjelekkan dirinya sendiri, terus kita awalnya berpikiran positif jadi negatif kepada seorang tersebut, itu gimana? Kalau kita mendapat info negatif dari seorang yang menjelekkan dirinya sendiri, terus kita awalnya berpikiran positif menjadi negatif kepada seorang tersebut, sedangkan kita tidak tahu benar atau tidaknya ucapan orang tersebut. Artinya ini kalau tidak salah terkait dengan informasi atau berita yang beredar. Berita itu kan ada yang benar dan ada yang salah. Namanya kalam khobar itu muhtalun ala sidqi wal kadhib, mengandung dua kemungkinan antara benar dan tidaknya. Kalau kita mendapatkan satu berita tentang hal yang buruk tentang seseorang, yang kita lakukan adalah tabayun. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu kan. Segitu ada orang fasik datang kepadamu dengan berita tertentu, maka tabayunlah. Tabayun itu klarifikasi kepada yang bersangkutan. Benarkah yang terjadi semacam itu? Kita jangan termakan oleh isu sehingga kita akan membuat penilaian yang salah. Ya, apalagi sekarang bebas orang menyebarkan berita melalui media sosial. Yang kita lakukan adalah tabayun, meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan. Yang berikutnya, Waalaikumsalam. Ngapunten, kalau orang muslim meninggal tapi di akhir hayatnya waktu nasihat tidak dapat menyebut asma Allah, apakah dia termasuk su'ul khatimah, su'ul tabnahkah, dan apakah dia termasuk golongan orang yang mati tidak bawa iman dan tergolong orang yang tidak dapat syafaat Rasulullah? Yang menjadi ukuran bukan kalimat dia mengucapkan kalimat asma Allah atau melakukan la ilaha illallah dan tidaknya. Yang menjadi ukuran adalah apa yang ada dalam hati seseorang di saat akhir hayat. Walaupun tidak mengucapkan la ilaha illallah, kalau di akhir hayatnya dia di hatinya tetap la ilaha illallah, itulah yang menjadi ukuran. Maka orang yang meninggal mendadak, tidak sempat nazak dalam arti mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, ya kita tidak tahu apakah akhir hayatnya dia membawa iman atau tidak membawa iman. Hanya saja ketika seseorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mendapatkan bonus, mendapatkan lebih kelebihan sesuatu yang diberikan Allah, atau melakukan prioritas tersendiri ketika bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bukan berarti yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah berarti matinya tidak beriman, tidak. Kalimat hadisnya kan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Yang dimaksud adalah di hatinya ada la ilaha illallahnya. Bukan diartikan dengan yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, yang tidak mengucapkan berarti masuk neraka. Tidak sama sekali. Diartikan kalau dengan ucapan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Namun ketentuannya apa yang ada dalam hati seseorang. Oke, seperti itu. Ada lagi dari Diah Anggra ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dosakah seorang ibu selalu menasihati anak apabila dia sudah dewasa, bahkan janda, untuk menutupi aurat dengan syar'i, tapi dia malah pergi dari rumah dan meninggalkan anaknya agar bebas tak berjibat keluar dari rumah orang tuanya, dan bagaimana kelak di akhirat? Apa yang dilakukan orang tua tidak salah untuk amar ma'ruf nahyul munkar, mencegah terjadinya kemungkaran yang terjadi dalam keluarga dengan menasihati anaknya untuk menutup auratnya. Si anak ya salah
ketika dia meresponnya dengan respon negatif sampai dia meninggalkan rumah dan meninggalkan anaknya. Ini salah. Pertanggungjawaban di hadapan Allah sangatlah besar. Segera bertobat pada Allah, minta maaf, minta ampun, minta maaf pada orang tua, berbaikan lagi sama orang tua, karena itu sangat berbahaya. Orang yang durhaka sama orang tua itu hidupnya biasanya sulit. Hidupnya sulit, rata-rata hidupnya sulit. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, coba kita koreksi lagi bagaimana yang kita lakukan pada orang tua kita. Bisa jadi disitulah penyebab utamanya. Dan insya Allah kalau penyebab utamanya sudah kita selesaikan, kita baikkan lagi sama orang tua, akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Tidak bisa dibenarkan apa yang dilakukan oleh si anak tersebut. Harus segera bertobat, segera mohon maaf pada orang tuanya. Oke, habis. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, baik yang hadir di tempat kami maupun yang dari rumah masing-masing. Ada yang dari Riau, ada yang dari Solo, ada yang dari Semarang dan dari Jakarta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan terus ikuti kajian kami selama bulan Ramadan, kitab Tajul Arus karya Ibnu Athaillah Sakandari. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.